Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh bin sesepuh, hadirin hadirat jamaah salat isya, salat tarawih dan insyaallah salat witir rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir menjalankan perintah Allah, jamaah salat isya, salat tarawih, salat witir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan salat kita, jamaah kita, infak sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah. Tahun ini kembali kita bisa bertemu bulan Ramadan. Mungkin kelihatannya sepele, kelihatannya klise gitu kan, bolak-balik kok syukur ketemu Ramadan. Padahal hadirin hadirat, ini bukan hal yang sepele. Bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan yang lain. Bukan hanya berbeda, tapi sangat berbeda. Dan salah satu kelebihan Ramadan adalah wa du'a'uhu mustajabun. Doanya orang yang puasa bulan Ramadan itu mudah dikabulkan oleh Allah. Doanya sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau doa ini diucapkan, dimohonkan pada bulan Ramadan, itu jauh berbeda. Tingkat istijabahnya, tingkat sembadanannya itu beda. Maka jangan heran, panjenengan cek dalam Al-Quran, ayat yang memerintahkan kita puasa Ramadan, Al-Baqarah 183, itu berurutan bawahnya ayat tentang perintah berdoa. 183 perintah puasa, 184 tentang Ramadan puasa, 185 tentang Ramadan, 186 tentang berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Di situ dijelaskan bahwa Allah itu dekat sama kita. Karena dekat, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Nah, ini ada munasabah, keterkaitan antara doa dengan bulan Ramadan. Berurutan Pak ayatnya Pak. Maka sekali lagi, wa du'a'uhu mustajabun. Doanya orang puasa Ramadan itu mudah dikabulkan oleh Allah. Ustadz, saya itu sudah berdoa tapi kok kayaknya tidak dikabulkan. Ngapunten Bapak Ibu, kalau kita berdoa kemudian merasa tidak dikabulkan, jangan suudzon dulu kepada Allah. Kata Rasulullah begini, setiap orang yang berdoa dan isi doanya adalah kebaikan, bukan doa dalam memecah belah umat, maka pasti ada salah satu dari tiga kemungkinan.
Apa 3 kemungkinan itu? Pertama, wa imma ayyu ajjilalahu da'watahu. Ada kalanya doa kita itu langsung dikabulkan oleh Allah. Nek cara Surabaya ne cas peleng, Pak. Ya. Jenengan sakit langsung, ya Allah sembuhkan saya ya Allah, langsung sembuh. Kok hujan panjenengan doa, ya Allah hentikan hujan ini ya Allah, langsung berhenti. Anaknya ujian, ya Allah lancarkan anak saya ujian ya Allah, langsung lancar. Allah bisa seperti itu. Ini kemungkinan pertama. Imma ayyu ajjilalahu da'watahu. Yang kedua kata Rasulullah, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya doa kita itu ditangguhkan oleh Allah. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, 10 tahun lagi, bahkan ditangguhkan di akhirat. Nah, kemungkinan kedua ini yang kadang sering kita lupa, Bapak Ibu. Karepe ngono cespleng terus. Karepe njaluk ngene sak det sak nyet jere wong Jawa ngoten, Pak. Iki arek-arek cilik niki mboten ngertos bahasa sak det sak nyet niku napa. Sak det sak nyet itu ya maunya itu langsung njaluk saiki ya ono saiki gitu. Maunya yang pertama terus kita itu, padahal kemungkinan kedua ini biasa terjadi dalam doa kita. Bisa jadi ditangguhkan oleh Allah. Minta sekarang bisa jadi besok diberi. Minta sekarang bisa jadi 10 tahun lagi baru diberi. Atau bahkan minta sekarang baru di akhirat diberinya, Pak. Ada kemungkinan seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa imma ayyusrifa anhu minassu. Ada kalanya doa kita itu dikabulkan oleh Allah dalam bentuk yang lain. Mintanya A tapi diberi B sama Allah. Nah, yang ketiga ini juga banyak di antara kita yang lupa. Ya, maunya minta begini, maunya ya diberi begini. Padahal bisa jadi kita minta begini sama Allah tapi diberi begitu sama Allah. Kenapa? Allah lebih tahu. Oh, ini kalau dikasih A, nanti jangan-jangan gak mau jamaah nanti. Kalau dikasih A, jangan-jangan nanti dia malah menjauh dari saya. Maka gak usah A, kasih B saja. Bisa jadi begitu, Mbak. Ini ngapunten, banyak sekali di antara kita yang gak sadar. Ketika kita minta A sama Allah, terus kok dapatnya B, kita jarang sadar bahwa B itu adalah gara-gara doa kita minta A tadi. Nggih. Ngapunten, jarang Pak kita mikir begitu. Ya Allah panjenengan lancarkan rezeki saya ya Allah. Rezeki ini gak lancar, tapi awake sehat. Lah Pak. Kita minta rezeki lancar gak lancar, awake sehat, ngerasa gak dikabulkan sama Allah. Padahal sudah dikabulkan, tapi bentuk awak sehat, Pak. Bahkan bisa jadi ayyusrifa anhu minassu, bisa jadi kita dihindarkan dari hal-hal yang jelek. Minta rezeki lancar, tapi rezeki ini seret. Tapi ketika ada kecelakaan, panjenengan aman. Bisa jadi dirupakan itu sama Allah. Minta rezeki lancar, tapi tetap seret rezekinya. Tapi ketika ada wabah penyakit, kita nggak kena. Bisa jadi dibentuk seperti itu sama Allah. Atau mungkin kita sering berdoa anaknya ujian. Ya Allah jenengan lancarkan ujian anak saya ya Allah. Ujiannya gak lancar Pak, tapi nanti ketika lulus anaknya nyari kerja gampang. Bisa jadi begitu. Maka ketiga ini harus kita sadari betul bahwa Allah itu mengijabahi doa kita bisa jadi dalam bentuk yang lain. Contohnya begini, contoh dalam kehidupan kita. Kalau ada anak kecil mungkin 2 tahunan minta sambal pedas ke kita, kira-kira kita beri enggak Pak? Enggak.
Kita tidak memberi sambal anak kecil itu, apakah kita benci sama anak kecil? Enggak. Justru karena kita sayang pada anak ini, maka kita tidak kasih dia sambal. Lu anak ini kok masih ngerengek, bahkan nangis minta sambal. Gimana caranya nggak nangis? Kita beri yang lain. Kita beri mainan, kita beri hiburan yang lain. Jangan-jangan Allah juga begitu, Pak. Kita minta A, bahkan sampai nangis-nangis, Pak. Minta A-nya itu, Pak. Malam-malam sampai nangis-nangis. Tapi nggak dikasih sama Allah. Biar nggak nangis, dikasih yang lain, dikasih yang lain. Nah, inilah kemungkinan doa kita. Maka hadirin hadirat, jangan sekali-kali kita suudzon kepada Allah seolah-olah doa kita tidak dikabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin hadirat, ya, sudah hampir 15 menit ini. Yang kedua, tentunya dalam berdoa itu ada etikanya. Gak terus moro-moro njaluk ngeten. Ngapunten Bapak Ibu, kalau kita mau introspeksi, kita lihat isi doa kita, itu kadang gak jelas antara ndonga apa meksa, Pak. Panjenengan pirsani, iki ndonga apa meksa kadang gak jelas. Lu pengiran kok dipeksa-peksa gitu. Ya Allah, kalau rezeki saya di atas turunkan, kalau di bawah naikkan, kalau jauh dekatkan, kalau susah mudahkan, kalau haram halalkan. Lo coba Pak, dipikir-pikir, iki ndonga apa meksa sih? Lu apa nggak boleh doa seperti itu? Boleh, itu doanya sholat duha. Tapi ojo moro-moro begitu gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunkan. Ya jangan begitu. Puji dulu Allah. Dielem riyen Pak Allah itu. Apa Allah butuh pujian? Tidak. Tapi kewajiban kita sebagai seorang hamba memuji Allah. Allah itu Pak, mau kita besarkan atau tidak, tetap besar. Allah itu Pak, mau kita baca Asmaul Husna sekian ribu kali, tetap punya Asmaul Husna. Bahasa kasarannya begitu. Allah nggak butuh pujian kita, tapi kewajiban kita sebagai seorang hamba memuji kepada Allah. Nah, setelah salam baru kemudian inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal quwata quwatuka. Muji, ini isinya muji Pak. Baru kemudian ingkana rizki fis sama fa'angzilhu wa ingkana fil ardi fa'akhrijhu wa ingkana ba'idan faqarribhu, dan seterusnya. Baru begitu. Jadi tidak tiba-tiba ya Allah, ya. Malah ngapunten, saya pernah dengar ada yang doa begini, ya Allah, kalau dia jodoh saya, jodohkan ya Allah. Kalau dia bukan jodoh saya, ya jodohkan ya Allah. Nah, ini kan makso Pak. Kalau ternyata berjodoh sama orang lain, putuskan ya Allah, lu makso lagi. Kalau sudah putus, jodohkan dengan saya, lu akhirnya begitu ternyata. Nah, jadi ada etikanya Pak, ada etikanya. Makanya ngapunten, panjenengan pirsani istighosah ngapunten yang biasa istighosah. Panjenengan pirsani, isinya istighosah itu banyak mujinya daripada mintanya. Bahkan jauh lebih banyak mujinya daripada mintanya. 90% bahkan muji kepada Allah, sisanya baru minta. Padahal judulnya istighosah. Istighosah itu artinya minta pertolongan Pak. Judulnya saja sudah minta, tapi isinya muji. Kenapa? Karena pada hakikatnya Allah sudah tahu ini kebutuhan orang ini apa sih. Si A ini butuh apa sih, si B ini butuh apa. Allah sudah tahu, tinggal personal approach kita, pendekatan diri kita kepada Allah saja. Apa bentuk pendekatannya? Ibadah-ibadah kita itu, termasuk pujian-pujian kita kepada Allah, itu adalah bagian dari pendekatan diri kita kepada Allah. Kemudian nanti Allah akan menata kita. Kalau kita yakin itu hadirin, maka hidup ini rasanya tenang, rasanya nyaman, karena merasa ada yang ngatur. Tapi kalau nggak bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, kita nggak akan bisa tenang. Karena kita merasa kita yang ngatur, kita yang diatur.
Ketika kita nggak dapat sesuatu, kita ngerasa salah karena nggak bisa ngatur. Kita juga salah kerasa karena tidak bisa diatur. Sumpek, Pak. Maka saya yakin hadirin hadirat, kalau kita tidak bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa menikmati kehidupan kita. Padahal kita sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harapan kita kan itu, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, diantaranya dengan memperbanyak doa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit apa yang saya sampaikan mudah-mudahan manfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada semua hadirin hadirat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari wa anta sami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.